Oke bro, kita sekarang lihat Bitcoin itu masih sideways. Bener. Ini akan kemana nih? 42.695 ini dia akan begini-begini terus kah per hour-nya? Iya. Begini-begini terus. Kan orang capek juga nih, begini terus sih. Udah mulai ini ya bro, boring ya. Jadi yang suka scalping ini, ya ini sebenarnya surganya scalper. Like, to be honest ya, market itu ketika dalam range yang konsolidasi seperti ini box to box trader ya istilahnya. Enak nih scalper. Seneng ya, karena ini likuiditasnya ini nggak terlalu gede ya, ombaknya juga nggak yang terlalu terombang-ambing tinggi ya. Jadi ya mungkin mereka ya kalau kita lihat ya ini di 4 hour-nya Bitcoin ini sejak ini ya dari Desember tahun lalu ya, ini benar-benar surganya orang-orang yang tektokan ya di sini. Nah kemarin kan gue sempat lihat juga bro, interview dari Larry Fink ya sama si Andrew-nya CNBC. Itu menurut gue menarik banget ya, dimana dia itu sekarang kan ditanya kan, berarti dia udah mendukung Bitcoin, dia mendukung Bitcoin loh. Iya. Dia mendukung Bitcoin dan dia bilang nggak menutup kemungkinan untuk BlackRock juga launching Ethereum ETF bro. Yes. Dan menurut gue yang lain bakal mulai. Dan di per hari ini di kita shoot, kalau gue nggak salah tadi pas gue lagi berangkat ke kantor, gue lihat beberapa video sih kayak Bitwise itu udah ngeluarin iklan barunya. BlackRock mau ngeluarin iklan barunya. Ini bakal pada ngebidding iklan bro. Dan semuanya udah main turun-turunan management fee. Ya. Ini gimana bro menurut lo? Kalau begini. Nah ini ada adu turun-turunan fee loh. Ini perusahaan-perusahaan sangat besar. Terus mereka semuanya kayaknya konsensus kayaknya mau bikin Ethereum ETF karena mereka ini gue jujur ya, gue buka mungkin dari seginya mereka. Mereka nggak peduli bro sama Bitcoin sama Ethereum sama siapapun. Yang penting orang beli ETF mereka dapat management fee, udah itu doang yang mereka peduli. Mereka nggak peduli tentang underlying aset, emang mereka peduli sama S&P 500? Enggak lah. Ngapain mereka peduli S&P? Tapi yang penting udah lo beli BlackRock iShares. Jangan lupa join komunitas kami di WhatsApp. Segera temukan teman bisnismu di sini. Kalian dapat berinteraksi dan belajar di sini lewat program dan insight menarik yang kami bagikan setiap harinya. Shares S&P 500 selesai. Yes. Nah gimana lu lihat? Oke, jadi ini sesuai juga ya dengan Do teori ya, kalau diungkapkan ya. Kalau di market ya mainly itu kan ada fase akumulasi ya dan juga ekspansi ya bro. Fase akumulasi itu terjadi ketika para high fund trader ya, smart money ini ngumpulin barang ya dalam tanda kutip. Karena kan kita nggak dengar ya, mereka teriak-teriak bullish ketika 2022 akhir. Kita nggak dengar juga ya, teriak-teriak bullish ketika 2023 Januari juga. Baru sekarang ya setelah naik lebih dari 2x, baru mereka teriak-teriak bullish ya kan. Ini kan berarti mereka dalam tanda kutip ya, quotes on quotes, sudah punya barang dan menunggu ya partisipasi dari publik untuk masuk. Udah bro, dia bilang 2 tahun dia udah berubah kan pikirannya. Iya, makanya. Jadi dia berubah ya. Dia waktu itu 2 tahun lalu seinget gue dia masih ngatain loh. Iya. Berarti dia ngatain sambil koleksi. Iya benar. Jadi ada quotes juga ya teman-teman, jangan percaya apa yang mereka katakan ya, tapi lakukan. Tapi lihat apa yang mereka lakukan. Lihat yang mereka lakukan. Karena ini bro apa? Ya kita berharap ya semoga nanti iklannya ini nggak ditayangkan di Super Bowl ya. Karena kan kita ingat dulu FTX ya, tayang di Super Bowl. Langsung meledak. Market habis itu hancur ya. Jadi jangan di Super Bowl. Jangan dulu lah ya. Super Bowl-nya nanti mungkin. Udah kayak kutukan ya Super Bowl ya. Bener. Mungkin BlackRock bisa iklan ke kita dulu. Nah ini ada apa lagi bro? Selain BlackRock ini yang menarik di market. Ya karena BlackRock itu kan ngomongnya RWA ya. Dan ketika kita ngomongin RWA itu kaitannya dengan tokenisasi. Yang mana salah satu yang ditokenisasi itu adalah uang. Dan kalau kita ngomongin tokenisasi uang, itu kita masuknya ke CBDC ya, Central Bank Digital Currency. Dan kalau kita ngomongin CBDC, masalahnya apa? Yaitu adalah privacy ya, dan juga terms and policy di dalam pemerintahan. Dan kalau kita ngomongin privacy juga ya, yang berkaitan erat itu juga adalah sosial media bro. Dimana kita nggak bisa memungkiri lah ya, kita itu sebenarnya udah hidup di dalam matrix, di dalam sosial media. Kemana-mana aja metrik ya, sosial media. Ke toilet aja bawa HP. Kemana aja bawa HP ya. Bahkan itu pun pertumbuhannya juga sangat signifikan ya bro. Di mana di sini ya kita bisa melihat ya data dari Statista di sini ya. Kalau jumlah pengguna ya bro, sosial media di dunia worldwide, ini dari tahun 2017 ya ke 2027, bahwa di tahun 2023 itu 4,89 miliar manusia di bumi itu menggunakan sosial media. Berarti hampir lebih dari setengah
manusia ini udah masuk ke matrix bro. Yang mana ini sangat menarik ya dengan apa yang terjadi di Facebook ya yang sekarang Meta, bahwa dulu Mark Zuckerberg itu dikenai sanksi ya. Karena terbukti ya secara sah ya mereka tidak melindungi data dari para penggunanya. Ya pasti dong harus dijualin buat iklan ya bro. Iya. Sehingga pasti ya ini kita membutuhkan ini ya, ada potensi naratif baru ya, salah satunya di tahun 2024 yaitu adalah decentralized social media. Karena gini bro, di sosial media yang tercentralized, ini kan mereka bisa sangat gampangnya ya membuat suatu cancellation ya. Jadi nggak suka ya sama public figure A, langsung ya, cancelnya diketok ya. Yang mana ya ini kan membatasi ya kebebasan berekspresi ya dan free speech ya. Ya ini terbukti kan di gue juga. Jadi kemarin karena gue ada ngepost bercandaan ini sih apa namanya? Gue cuma ngomong kayak sabung ayam gitu pokoknya. Cuman dia nggak ngerti, AI-nya kayak nggak ngerti. Terus gue dibilang apa langgar violationnya. Sekarang kalian kalau belum follow gue ya di Instagram, lu nggak bisa lihat gue lagi, udah hilang. Gitu. Itu kan contohnya sangat sepihak kan. Benar. Sedangkan kalau di platform kayak Nostr yang dipower sama Bitcoin blockchain itu nggak bisa digituin gitu. Benar. Nggak tahu, mungkin suatu saat bro. Suatu saat gue juga percaya sih, karena cuman itu yang sama yang kayak kita bahas kemarin. Gue masih ngerasa gini bro, susah untuk dipakai. Jadi, cuy, lu suruh mama lu pakai Nostr, sakit kepala pasti. Lu suruh coba nyokap lu pakai Friendtech coba, ayo. Ya kan? Pertama lu bikin akunnya dulu, ya. Benar. Lu generate public key lu sama private key lu, ya kan? Nah, Paulus punya public key sama private key, oke? Lu bikin account dulu, ya kan, di MetaMask. Habis itu lu bikin account di Basechain, ya kan? Lu buat daftar akun, yang lu perlu lakukan adalah lu harus masukin ETH dulu ke akunnya, ya kan? Jadi lu harus ngerti dulu gimana caranya beli ETH, masukin ke MetaMask, lu bridging ke Basechain yang semuanya bisa orang hilang, habis itu baru lu bisa login akunnya. Ntar itu sangat ini ya, ribet sih menurut gue. Ntar ribet. Mamanya bingung ya. Bingung. Uangnya hilang ini. Iya. Dan ini kita ngomong bukan sebagai orang yang di luar dari industri ya. Ini kita bukan dari luar terus mengkritik industri. Kita dari dalam justru. Dan gue dari dalam banget gitu. Bener. Gue nomor 1 di Indonesia. Kalau nggak salah gue nomor 1 di Asia bro. Jadi yang lain tuh, gue bahkan di atas Genji semua itu gue di atas waktu itu. Di Friendtech. Jadi gue ngomong ini dari based on real experience. Gue itu kayak hampir top 17 gue di dunia waktu itu. Di trendingnya dulu ya? Iya. Bener. Di atas gue tuh udah yang bener-bener legend-legend lah, yang udah kayak Kobe gitu-gitu di atas gue. Nah, apakah ini akan bisa beneran dipakai bro? Karena gue tuh dari dalam, gue pemakai juga. Dan gue bener-bener tahu dalamnya seperti apa. Jadi kalau kita ngomongin ini ya bro, apa sih ya urgensinya ya decentralized social media? Yang jelas ini adalah pertama ya, mereka menggunakan tokenization ya di teknologi blockchain ini untuk meningkatkan privacy. Dimana ketika semua privacy under control, data ownership ini benar-benar terjaga. Dalam artian kita nggak mungkin ya serta-merta menyerahkan data kita. Kalau sekarang ya sistemnya, ini misalkan kita berbicara ya suatu kalimat gitu ya. Ini semua ya kalimatnya itu secara full ya masuk ke dalam sistem dan database ya, dikelola ya dan diolah gitu. Tapi kalau kita ngomongin decentralized social media, ya ini pesan kita ya, misalkan kita pakai chat berdua ya, ini kata per katanya di encrypt ya, dan juga masuk ya ke dalam jaringan blockchain ya, dipisah-pisah ya, sehingga pihak perusahaannya ya, pihak yang utama ini nggak tahu ya ini apa ya pesannya. Ya, itu satu ya. Kedua juga masalah dengan censorship ya, yang mana ya nggak bisa ya kita nge-cancel orang. Mungkin nanti sistemnya ada yang semacam DAO gitu ya, kalau mau nge-cancel orang itu harus vote dulu. Yang mana nggak bisa sepihak. Berarti kan ada beberapa pihak yang merasa kalau ini user ini menyalahgunakan. Tapi kalau memang nggak ada kan berarti mereka nggak bisa ya mengambil secara sepihak. Dan selanjutnya ya ini terkait ya dengan monetisasi dan insentif. Karena kan kalau semua itu by blockchain dan kita sebagai user yang memiliki konten yang bisa dimonetisasi, ini nggak loss bro. Nggak ada yang
bisa ini, dalam artian tidak mendapatkan haknya. Jadi semua bisa mendapatkan haknya ya ketika mereka adalah digital creator ya di decentralized social media ini. Oke, menarik banget. Beberapa mungkin ya, Ya. dari koin-koin yang teman-teman minta nih ya. Nah, ya. Ada yang mau nanya? Coba kita tanya ke teman-teman semua ya. Ya. Oke, ada yang mau dibahas? Ada apa nih yang mau dibahas sama kalian nih? Wih, langsung Hedera. Coba Hedera. Oke. Hedera bro, banyak yang nanya. Jadi ini ya, terakhir kita sempat bahas juga ya Hedera ya, dimana dia adalah project ya yang CBDC dengan Ghana ya Hedera ini. Dan kemarin kita ungkapkan ya, kalau Hedera berhasil ya close ya clear area 0,1 ini ke 0,2. Ya. Tapi ini ya sayangnya harga ini belum berhasil ya break di resistance ya, sehingga nggak ada valid breakout ya ke atas. Ya. Tapi dia sekarang ya masih di weekly dynamic supportnya ya di EMA-nya, dan ini juga ada pola continuation juga Hedera. Dan kalau kita lihat ini udah ada beberapa touch ya di resistance ya. Touch pertama, touch kedua, dan ini touch ketiga ya. Yang mana selalu ada istilah ya triple tap ya, triple top ya. Yang mana setelah ketiga ya, itu biasanya kita akan break ya ke atas ya dari Hedera. Jadi so far as long ya Hedera ini nggak kehilangan ya. Support di 0,06, ya ini ada chance ya dia break ya 0,1 untuk Hedera. Untuk Hedera ya. Kalau untuk Solana seperti apa bro? Kita coba lihat secara teknikal di Solana. Jadi langsung ya kita lihat ya chart dari Solana ya secara technical ya. Oke. Ini secara technical Solana sama ya, dimana kalau saya melihatnya ini ya bidding area yang ideal itu di $75 Solana, karena di situ ada demand area ya di weekly chartnya. Dan kalau menurut saya ya sekarang masih ada chance ya, kita visit dulu ya ke area 75 ya, revisit dulu ya weekly dynamic EMA-nya, dan di situ juga ada beberapa ya key area di area $75. Sehingga mungkin teman-teman nanti yang pengen buy the dip-nya Solana, yaitu menurut kami ya idealnya di $75. Ideal ya? Ya, tapi balik lagi ya, jangan ini. Istilahnya mencoba ya menangkap pisau yang jatuh. Jadi teman-teman jangan entry yang gede sekali dipukul. Ya, nanti malah kepukul beneran ya. Mending ini pakai strategi ya mean reversion ya, bisa ya. Cicil-cicil dulu entry-nya. Kalau memang long term bullish ya dengan Solana, di mana Solana ini kan ATH-nya ya di $250 ya, ini kita masih under ya $100, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri kalau memang bullish dengan Solana. Ini kok kita lihat bro, ada beberapa koin kayak Chainlink ya kan, Chainlink udah naik, Litecoin, Uniswap, bahkan Ethereum Classic pun naik bro. Ethereum Classic naik 30%. Koin-koin dinosaurus ya. Koin-koinnya udah dinosaurus orang bilang. Nah, lu ngeliat sekarang contoh, banyak yang nanya layer 2 Polygon itu akan kemana bro? Ya, jadi mungkin kita lihat ya chartnya Matic ya. Di Matic ya, ini masih oke ya kita lihatnya ya. Ada kemungkinan juga ya dia masih konsolidasi ya di weekly supportnya ya. Mungkin membuat base ya yang cukup kuat ya di sini bro. Sebelum dia akhirnya menemukan bullish ya, price action dan bullish momentumnya ya, yang nge-push ke $2 ya. Tapi so far ya masih volumenya juga masih kecil, masih di area konsolidasi dan juga akumulasi yang cukup panjang ya untuk Matic. Karena ini bro, kita kan bilang ini ya, kalau koin-koin dinosaurus ini mulai pumping, ya ini juga ada chance ya kalau yang low cap, yang micro cap, yang baru-baru banget itu juga mulai ntar endingnya juga bakal dilirik kok ya. Mereka ini hanya nunggu waktu aja istilahnya. Karena yang pasti kan liquidity-nya flow ke yang besar dulu. Kemarin juga ada juga ya ENS juga naik ya. Jadi beberapa koin-koin ya yang sempat kita mention ya dulu di private community itu juga mulai bertebangan. Nah, jadi kita nunggu aja ya teman-teman yang exotic market ya. Karena yang saya baca ya dari tadi di live chat, ini teman-teman yang di komen ini
rata-rata bro, ini adalah koin dinosaurus semua. Jadi koin-koin tahun 2018an dimension semua ya. Ya udah lama. Lo lama banget. Nah, iya. Kalau gitu yang baru apa bro? Narasi baru di 2024 ini apa? Oke, jadi kalau narasi baru ya, kita tadi bilang ya, ada decentralized social media ya. Ini tapi kita rawan bro, kalau sebut koin ini rawan ya. Mungkin teman-teman jangan nanti bisa aja. Bisa apa? Cari sendiri ya. Kalau enggak mungkin kita juga ada riset ya, pribadi ya, yang risetnya. Tapi ya jelas enggak kita publish ya ke publik karena terlalu banyak ya. Risikonya dari pihak kitanya sebenarnya. Iya, setuju. Bukan dari pihak yang menikmati risetnya ya bro. Karena kalau untung ya ada kecenderungan diam ya. Tapi kalau misalkan rugi dikit gitu, belum rugi padahal ya, masih floating gitu. Karena ya udah telat masuk juga ya kan. Kita kasih informasi udah naik berapa masuk, bang ini minus 30%. Nah, padahal nyatanya dia plus 300% dari kita sell. Nah ini kan balik lagi ya. Itu yang kita ngomong tadi bro ya. Crypto itu time sensitive. Dan kadang ada juga yang mereka merasa ya bisa ngakalin market terus ya. Tapi dapat informasi telat terus juga. Sehingga juga menimbulkan ketidakefisienan ya kalau telat itu ya. Satu, decentralized social media. Dua, kita di sini ada yang istilahnya bro adalah decentralized science ya. Atau DeSci ya. Kenapa DeSci ini penting? Ya ini ada kaitannya juga ya sama possible naratif yang ketiga yang kita omongin ya. Dimana sekarang ya kita ini ada di era yang quotes on quotes ya bro, traditional science ya. Saya sendiri juga dari background akademisi dan saya juga tahu bagaimana orang-orang ini mengelola dan mengolah riset. Jadi saya juga tahu flow-nya ya, tanpa mengurangi rasa hormat pun juga ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari traditional science yang kita sedang gunakan ya saat ini. Yang mana rata-rata ya di traditional science ya, itu fundingnya itu tertutup dan tersentralisasi. Jadi kita nggak tahu ini siapa yang nge-fund riset ini. Itu satu. Kedua, kita juga tidak tahu apa tujuan dan juga urgensi diadakan riset itu. Itu yang kedua ya. Dan juga kita juga nggak tahu seberapa lama ya riset ini dilakukan. Kita juga tidak tahu ya transparansi dari publikasi ya dan juga IP penggunaan dari riset ini. Yang mana itu juga menimbulkan masalah ya. Dimana di zaman yang ada sekarang kita ini sebenarnya udah demand ya yang namanya adalah keterbukaan ya. Bahkan sampai di level yang paling dianggap tabu pun harusnya memang terbuka. Ya, yang ini ingin diselesaikan ya dengan decentralized science ini. Jadi DeSci ini. Ini tujuannya satu ya jelas membuka funds yang transparan ya, pendanaannya ini transparan. Jadi semua pihak ini bisa berkontribusi ya dalam DeSci ini. Dan juga mekanisme fundingnya ini juga online dan juga terbuka. Sehingga karena terbuka ini tidak menutup ya kemungkinan untuk kolaborasi ya dengan berbagai tim. Dan juga nanti harapannya ya publikasi ini jelas ya arahnya kemana dan tujuannya apa. Semua terlacak di dalam blockchain. Sehingga tidak ada manipulasi data, tidak ada hal-hal ya yang menyudutkan ya suatu pihak ketika DeSci ini diimplementasikan. Ya harapannya kita melihat ya keterbukaan ya dari segi penyaluran informasi tentang sains ini. Oke, jadi itu dua naratif ya yang menurut kita bisa baru di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman yang mau risetnya itu bisa di private community kita. Dan ya kayak gue selalu bilang kalau kalian baru pertama mau investasilah di ilmu karena itu yang bisa memberikan kalian imbal hasil yang selalu terbaik. Jadi itu aja bro mungkin untuk margin call hari ini. Sampai jumpa di margin call selanjutnya. Bye bye.